أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah ayyuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya. Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalamnya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka di dunia mendapat kehinaan dan di akhirat mendapat siksa yang berat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Al-Baqarah ayat 114. Kaum muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara, para pemuda, adik-adik remaja, serta anak-anak kami yang kami cintai. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini ada himbauan dari Dubes Palestina kepada masjid-masjid yang ada di Indonesia agar untuk menyampaikan tema khutbah yang berkaitan dengan Masjidil Aqsa, Palestina ataupun perjuangan masyarakatnya. Untuk itu pada kesempatan ini khatib ingin menyampaikan memakmurkan masjid dan mencintai Palestina. Kaum muslimin, bapak, saudara-saudara, jamaah Jumat rahimakumullah. Ayat yang kita bacakan tadi surat Al-Baqarah ayat 114 dalam tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia dijelaskan, di antara tindakan orang-orang yang paling zalim dalam menghalang-halangi orang menyebut nama Allah, menghalang-halangi sholat, menghalang-halangi zikir, menghalang-halangi iktikaf, menghalang-halangi belajar ilmu di dalam masjid-masjidnya, termasuk tindakan merobohkan masjid-masjid Allah, menghalang-halangi pendirian masjid, merusak masjid dan menghadang orang-orang yang hendak beribadah di dalamnya. Itulah perbuatan zalim yang hari ini tentunya dirasakan sekali oleh saudara-saudara kita di Masjidil Aqsa.
Mereka sudah puluhan tahun yang lalu dihalang-halangi oleh pasukan Israel dan pemukim Yahudi. Lebih-lebih di saat tahun 2023 ini, penduduk Zionis Israel berencana membagi Masjidil Aqsa menjadi dua bagian, 70% untuk Yahudi, sementara 30% untuk Muslim. Sama seperti yang sudah mereka lakukan membagi Masjid Ibrahimi di Hebron dengan 55% untuk Yahudi dan 45% untuk Muslim sejak tahun 1994. Tentu bagi kita Bapak, saudara-saudara jamaah Jumat rahimakumullah, masjid ini bagi kita adalah tonggak pemersatu. Kita beribadah di dalamnya, sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya yang akan memakmurkan masjid-masjid Allah man amana billah, yaitu orang-orang yang beriman pada Allah, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, wa aqamas shalah, mendirikan salat, wa ataz zakah, dan orang-orang yang menunaikan zakat, walam yakhsha ilallah, dan ia tidak takut kecuali kepada Allah. Fa asa ulaika yakunu minal muhtadin, mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Dalam tafsir Profesor Mahmud Yunus, arti memakmurkan itu ada tiga. Kalau kita sebagai orang beriman tentunya ingin melakukannya. Yang pertama, membangunnya. Ketika tidak ada bangunan masjid, kita membangunnya atau kita memperlebarnya. Ini ciri atau tanda daripada orang beriman, dia memakmurkan masjid. Yang kedua, memperindah atau membersihkannya. Jangan sampai masjid kotor atau tidak terawat, karena masjid adalah tempat kita bersama, kita yang merawatnya, kita yang membersihkannya. Maka terjemahan atau tafsiran Profesor Mahmud Yunus, kata-kata memakmurkan itu yang kedua adalah membersihkannya. Supaya apa? Supaya nyaman kita berada di dalamnya. Kemudian yang ketiga yaitu beribadah di dalamnya. Sebagai orang beriman, tempat yang terbaik bagi kita untuk beribadah adalah masjid. Begitu ada himbauan azan, maka kita tergerak hati untuk mendatangi, ingin beribadah di dalam masjid ini karena nilainya begitu tinggi. Dalam hadis disebutkan sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian 27 derajat. Tidak hanya itu, ketika kita sholat berjamaah, maka banyak hal-hal positif yang bisa kita lakukan. Bertemu dengan saudara-saudara kita adalah sebuah obat. Kita berada di masjid, ada tulisan Prof. Deliar Nur ketika beliau di Australia. Ada orang-orang Australia melihat jamaah yang berada di masjid, bahkan sampai bermalam. Ia heran, kenapa berada di masjid? Rupanya ketika dia coba berada di masjid, tenang perasaannya. Di rumahnya matanya nggak mau tertidur, sampai di masjid orang tadi tertidur. Itu yang membuat dia tertarik. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, tentu masjid bagi kita sebagai orang yang beriman menjadi daya tarik dan mesti kita makmurkan. Di samping tinggi nilainya, dan ada satu hadis Nabi yang menerangkan bahwa nanti ada 7 golongan
yang akan mendapatkan perlindungan Allah pada saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Sawatu yuzilluhumullah fi zilli yauma la zilla illa zilluh. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Orang yang hatinya terpaut ke masjid. Tentu kalau kita kaitkan dengan tafsiran dari Profesor Mahmud Yunus tadi, bagaimana orang terkait di masjid, pikirannya tentu ada bersama di dalam masjid ini. Mungkin kalau ada harta yang bisa diinfakkan untuk pembangunan masjid, kemudian dia berusaha untuk bagaimana agar masjid ini indah, bersih dan nyaman. Kemudian dia betul-betul ingin selalu berada dalam masjid karena di sana termasuk memakmurkan masjid. Jadi dalam hadis tadi disebutkan 7 golongan orang yang akan mendapat naungan pada hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Tentu ini kembali kepada iman. Percaya kita apa tidak bahwa nanti ada di yaumil akhir. Makanya Bapak saudara-saudara, penekanan kepada keimanan kepada akhirat itu begitu banyak dalam ayat-ayat Al-Quran. Biasanya digandeng beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhirat. Karena ketika iman pada akhirat itu sudah pudar, maka tentunya perbuatan tingkah laku yang melakukannya itu kadang-kadang tidak ada memikirkan hari akhirat. Bahkan dalam seluruh sehari-hari ada lo yang mengejek, kini lo dihitung, besok lo dihitung. Itu menunjukkan bahwa tidak yakin bahwa dia nanti akan dibangkitkan. Ketika ia meyakini bahwa ia akan dibangkitkan, maka salah satu model bentuk amalan yaitu bagaimana hatinya terpaut ke masjid. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, tentunya terkait dengan Masjidil Aqsa sebagai kiblat pertama umat Islam dan masjid suci ketiga yang paling utama dalam Islam setelah Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Ada sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Maimunah, pembantu Nabi SAW, yang mengatakan, "Ya Nabi Allah, berikan fatwa kepadaku tentang Baitul Maqdis." Nabi menjawab, "Tempat dikumpulkannya dan disebarkannya manusia. Maka datangilah ia dan sholatlah di dalamnya, karena sholat di dalamnya seperti sholat 1000 rakaat di selainnya." Maimunah bertanya lagi, "Bagaimana jika aku tidak bisa?" "Maka berikanlah minyak untuk penerangannya. Siapa yang memberikannya, maka seolah-olah ia telah mendatanginya." Kaum muslimin, bapak saudara-saudara jamaah Jumat rahimakumullah, kewajiban mengirimkan minyak agar menjadi penerang Masjid Aqsa sebuah kewajiban sepanjang masa. Tentu memberikan minyak ini dengan makna yang lebih luas. Kalau dulu mungkin untuk menghidupkan api, menghidupkan lampu sebagai penerang, kalau sekarang memberikan minyak mungkin untuk perjuangannya, untuk kegiatannya, untuk agar Masjid Al-Aqsa itu tetap berdiri dan bisa digunakan untuk sholat bagi saudara-saudara kita di Palestina. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, bagi kita saudara-saudara yang telah berjuang di Palestina, tentunya ketika kita memiliki apa yang bisa kita miliki, bagaimana hadis Nabi tadi, kalaupun kita tidak bisa sholat di sana, maka berikanlah minyak.
Berikanlah sesuatu yang dapat menerangi di masjid atau di sekitarnya bagi saudara-saudara kita di sana. Tentunya bagi kita Bapak saudara-saudara, sedangkan mereka di dalam kondisi yang begitu dahsyat dalam peperangannya, mereka tetap sholat, mereka tetap beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu menjadi evaluasi pula bagi kita. Kita yang alhamdulillah aman, semoga aman, senantiasa aman, kita bebas melakukan ibadah, pergi ke masjid untuk beribadah, untuk menambah ilmu. Tentunya ini yang mendorong kita bagaimana hati kita ini agar tetap mencintai masjid. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun.